A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti ke kitab Muqaddimatut Tasawuf. Fadhal. Safha kam? Halaman berapa? Masa lupa kemarin baru 17. Ya. Wala yatimu dzalik. Ya, Bang Fajri. Ya. Wala yatimu dzalik. Apa itu? Bacaan naon? Tak baca. Al ilmu lil matlub. Naam. Sudah. Wal himatul aliyah. Taib. Zaibad. Taib. Kita kemarin ngebahas tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala radhiyallahu anhu muallif hadzal kitab, kitab Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuh lil Imam Syekh Sayyidina Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasih Asy-Syazili radhiyallahu anhum wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita kemarin menjelaskan tentang perkataan Syekh Abu Abdillah Al-Bullali di dalam kitab At-Taubah. Beliau mengatakan wala budda min suhbati kamilin tafna'an muradik. Itu kemarin ya. Setiap orang yang ingin berjalan di dalam tasawuf, kita sudah jelaskan tasawuf punya muqaddimah, punya hakikatnya dan punya natijahnya. Sebagaimana nama kitab ini, tasawuf muqaddimatut tasawuf haqiqatu wa natijatuh. Tasawuf ada muqaddimahnya, ada startnya, ada hakikat perjalanannya apa sebetulnya yang dia lakukan, yang kemudian terakhir ada natijahnya. Setelah diterangkan, ternyata itu perjalanan itu ketika dia sudah punya muqaddimah, maka dia perlu kepada syekh. Ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdillah Al-Bullali itu, ya, wala budda min suhbati kamilin, mesti berguru dengan orang yang kamil. Lalu diterangkan di bawah itu oleh Syekh Zarruq, qultu fa qawluhu suhbatu kamilin. Ya, perkataan Syekh Abu Abdillah tentang berguru, bersuhbah kepada orang kamil ada dua caranya. Suhbah itu berkudwah. Ada dua caranya. Sawa'un dakhala ma'ahu alal ukhuwah, hubungan kepada orang kamil itu sebagai hubungan saudara khusus, persahabatan yang khusus. Aw alal masyakhah, atau masuk sebagai guru. Ya, dia pandang guru, dia berarti guru murid. Dua-duanya akan dapat apa yang didapat oleh mereka. Kita jadikan orang kamil itu sebagai sahabat, untuk kita jadikan teladan, qudwah, atau guru. Bedanya kalau kita menjadikan guru, maka punya etika yang, ya, kalau orang di luar tasawuf mengatakan etika yang begubad gitu ya, etika yang kerep gitu. Tapi orang sufi mengatakannya etika yang elit, ya, punya adab yang tinggi. Ya. Boleh dikatakan kalau dalam dunia spiritualnya bahwa orang-orang sufi adalah aristokrat, ya, kerohanian yang mempunyai etiket dalam
tindak tanduknya, dalam gerak-geriknya. Kemudian Syekh Zarruq setelah menjelaskan bahwa proses suhbah itu boleh ditempuh dengan dua cara, jadikan akh atau jadikan syaikh. Yang penting ta'ahhala lil ifadah. Jadi orang yang kita jadikan guru itu yang paling penting dia mampu memberikan manfaat, faidah min kalamihi wa halih, baik dari perkataannya atau dari jiwanya. Ya. Nah, jika sudah kita tahu ya, ta'ahhal lil ifadah, dia memang punya kapabilitas, kecakapan untuk ifadah, untuk memberikan. Kita berguru kepada seseorang, ternyata kita tidak mendapat apa-apa, mesti berhenti dan pindah ke guru lain. Hak. Jangan diam di situ bil jahal, nggak mendapat apa-apa, nggak boleh. Orang nggak boleh diam nggak mendapat apa-apa. Ya, apalagi kalau udah wafat, masih hidup pun boleh, karena yang memberi bukan syaikh, Allah. Jika tidak, berarti kita menyembah selain Allah, dan itu bukan tasawuf. Ya. Cuman banyaknya kesalahan, dia tidak mendapat ibadah karena muridnya tidak beradab dan tidak. Ya. Ini tadi bicara tentang kalau memang muridnya sudah beradab, sudah sungguh-sungguh, sudah sidik, tetapi tidak, berarti masalahnya di gurunya. Ya. Tetapi kalau masalahnya di muridnya, kalau muridnya ghaflah dan tidak ada adabnya, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an bangkit dari kubur dan mendidik kita yang ghaflah, nggak jadi. Ya. Gitu. Ya, cinta kan mesti aktif dua-duanya, tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Syekhnya kamil, muridnya shadiq. Ya, kalau syekhnya kamil, muridnya kadzib, ya meskipun syekhnya adalah akmalul kamilin, ya tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, muridnya shadiq, ternyata syekhnya kadzib, ya, palsu gitu ya, nggak jadi. Gitu. Nah, maka dikatakan idza ta'ahala lil ifadah wa malakahu, dan kamu serahkan kekuasaan ya kepadanya, qiyadahu, untuk mengendalikannya. Ba'da, tapi ya, baru kalau kita lihat dia memang ta'ahala lil ibadah, baru malakahu qiyadahu, dia serahkan pengendalian kepemimpinan untuk menguasai kita. Ya, atau kita serahkan kepemilikan untuk mengurus kita kepada dia. Ba'da, setelah tahakkuki, dibuktikan, diteliti, halihi, keadaan jiwanya, al-mu'tabar, yang mu'tabar, fi wasfihi, dalam kriterianya, karakternya, ad-dair, seputar ala khamsati asya, 5 sifat. Setelah dibuktikan si kamil ini, apakah betul dia kamil, buktikan dia memiliki 5 sifat ini. Ini halnya, ya, kondisi jiwanya. Pertama, al-ilmu bil matlub. 5 ini pertama, al-ilmu bil matlub ala wajhi tahqiqi bit tajribah. Si kamil ini mempunyai pengetahuan terhadap apa? Terhadap matlub. Pengetahuan yang diminta. Apa yang kita minta? Waridhaka matlubi. Ya. Karena tasawuf berjalan untuk mendapatkan ridha Allah dan sa'adah abadiyah. Ya, hatta amal soleh adalah amal yang muqayyad bisyari'ah linaili ridallah. Yang kita cari apa, yang kita minta apa adalah mengobati hati. Yang kita minta adalah dia mempunyai nur yang akan kita wariskan ke dalam hati kita. Itu yang matlub. Ya. Dia tahu apa yang matlub. Ya. Taunya bukan tahu ilmu, bukan ala wajhit tadris atau bahas, tapi ala wajhit tahqiq
dia telah memiliki, merealisasikan hakikat ya, yang dimatlub itu di dirinya. Dari mana didapatkannya? Bukan dengan mimpi, bitajribah. Dia pernah ditarbiyah oleh gurunya sebelumnya dan kemudian ya, pada gilirannya dia mentarbiyah. Apalagi bitakhayul, tidak. Tapi bitajribah. Itu sebab untuk mendapatkan tajalli nurani itu mesti melalui tajribah ruhiyah. Ya. Artinya melalui eksperimen artinya latihan rohani bersama gurunya. Jadi tarekat itu sibuk dengan itu. Kedua, wal basiratu an-nafizatu wal basiratin nafizati. Punya mata batin, kalau bahasa kita nafizah itu awas, cerdas. Apalagi tembus. Ya. Tembus kemana itu? Ya. Mempunyai mata batin. Bukan mata ini, tapi mata batin. Ya. Mungkin aja syekh itu buta. Jadi untuk melihat orang nggak perlu begini-begini. Ya. Tapi dia dari mata batinnya. Ya. Mempunyai mata batin yang nafizah, yang cerdas, yang tembus. Ya. Ma'a isqatil hawa. Sekaligus dia dapat ya, atau orang yang mampu menggagalkan, merobohkan, mengalahkan hawa dalam dirinya. Ya, orang yang mempunyai mata batin yang cerdas, ya, kalau tidak disertai isqatil hawa, nanti ada iddia, ada apa maksudnya apa sih basirah itu yang an-nafizah? Dia melihat segala sesuatu tembus kepada hakikatnya, yaitu Allah. Ya. Itu al-basirah an-nafizah. Dia memandang sesuatu dengan batinnya. Karena pandangan batin adalah pandangan yang terus melihat hakikatnya Allah, tidak melihat surahnya, rupanya, bentuknya, ya, yang dilihat oleh indra ini, indrawi, atau dirasakan oleh rasa, atau dikesan oleh emosional. Ya, perkara yang kita kesan dengan emosional itu kan mesti perkara material, benda. Sama yang dilihat dengan dengan indra itu kan benda semua. Tapi kalau mata batin tidak, dia melihat di balik itu tembus. Ya, nggak berhenti di benda. Apakah benda itu dilihat oleh mata, telinga, atau oleh rasa? Ya. Ya kan kita duduk di kamar yang kotor dengan kamar yang VIP gitu, bintang 5. Ya, yang merasakan nikmatnya ya, kebersihan itu, ya itu kan tingkat emosionalnya kan yang makin halus. Ya, ada mungkin tinggal di tempat itu malah waduh nggak betah saya. Ya. Ini kok kamar WC-nya lebih cakep dari tempat tidur saya. Ya, rasanya pengen tidur di WC aja kan gitu. Malah nggak betah. Enaknya di tempat yang jorok-jorok gitu aja kan. Ya. Ya, artinya perasaan itu pun terkesan dari material, ya, sesuatu yang bisa diindra, apalagi logika. Ya. Kita mencapai kebahagiaan karena logika, kita mencapai kebahagiaan karena indra. Jadi ada kebahagiaan indrawi, ada kebahagiaan intelektual, ada kebahagiaan emosional. Tapi kebahagiaan batin tidak ada urusan dengan semua ini. Dalam kondisi apapun dia bahagia. Ya. Yang mendingan kebahagiaan emosional ya, perasaan ya.
Ya nggak ada biayanya. Itu. Kita pengen bahagia melihat mobil Mercy mewah, cukup menghayal aja. Wah, saya pergi jalan, wah asik, bahagia kan? Wah, udah ganti-ganti saya pakai pesawat terbang, kan? Nggak perlu beli bensin, tapi bahagia. Ya, nggak rusak-rusak, nggak. Ya. Ya, itu pun semuanya sama ilusinya meskipun dia memiliki mobilnya, bahkan capek. Ya, bensinnya mahal, kalau rusak mahal kan? Ya, semuanya ilusi. Tapi mereka tidak melihat semua benda itu dia nafizah, tembus kepada hakikatnya. Apa makna derita, apa makna bahagia, apa makna ini, apa yang dilihat oleh mata. Dia lebih dulu membaca hakikatnya itu. Ya, itu sebab kenapa orang yang spiritualnya cerdas, intelektualnya cerdas. Karena dia sudah tembus itu, sudah melihat dari sana baru balik ke belakang. Maka ya, akan lebih teliti. Baik. Kemudian wal amalu sabit. Amal yang sabit. Apa amal yang sabit? Kalau dia memberi, dia punya sifat dermawan. Kalau dia memberi, dia punya sifat ikhlas, itu sabit amal. Ya. Kok tiba-tiba orang ngebagi-bagi sembako, rupanya dia mau caleg kan gitu. Kan ini kan amal pembaginya nggak sabit. Ya, besok kalau kalah lupa, kalau menang lupa. Tapi kalau sabit tidak, sabit fi qalbi. Maka amalnya itu bukan amal yang yakni sathi, satih, tapi amal yang sabit. Ya, ya'ti minal batin. Gitu. Tapi tidak sekedar itu. Ma ittiba'is sunnah. Ya. Disertai amalnya sunnah, tidak bid'ah. Kalau sabit bid'ah ya nggak jadi. Ya. Sabit bid'ah. Nah maka wal amali sabit, ini syarat orang kamil. Punya ilmil matlub, punya al-basirah an-nafidhah, punya al-amali sabit mattiba'is sunnah. Kemudian yang keempat, wal himmatil aliyah. Apa himmah aliyah? Semangat yang luhur. Orang sufi menamakan semangat yang luhur apabila seseorang itu beribadah dan melakukan apapun lillah, la li ajli ghairih. Selain Allah rendah. Hanya Allah yang luhur, maka apabila dia berbuat untuk Allah maka dia punya himmah aliyah. Tetapi kalau dia berbuat untuk selain Allah, himmah daniyah. Kita bebas kan, istilah kita kan bebas. Wah semangatnya tinggi, padahal untuk ya, menjadi DPR, wah semangatnya tinggi sekali. Tidak, kalau tasawuf semangat tinggi itu hanyalah semangat yang billahi walillah. Itu sebab cirinya bitarkil khalqi, dia berbuat bukan untuk makhluk, dia tinggalkan makhluk. Ya, kita ini berbuat baik kepada anak dan istri bukan untuk istri, lillah. Ya, kita harus bilang istri kita, jangan GR dulu kamu. Ya, saya ini nyari duit dan apa semua bukan untuk kamu, karena Allah. Ya, enak aja. Maka bisa saya tambah satu lagi karena lillah, bukan karena kamu. Karena kalau karena istri nggak berani lagi nambah tuh. Tapi kalau karena Allah berani. Nah, jangan-jangan nggak karena Allah ini nggak berani. Nah itu himmahnya aliyah. Hatta ta'adud itu aliyah himmahnya itu, bukan daniyah. Ya. Dan warabdid dunia. Bukan untuk dunia, bukan untuk pangkat, bukan untuk nama baik, bukan lah. Ya. Wan nafs, bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Wal hawa wa syaitan, tidak. Bisikannya betul-betul hub. Maka himmah aliyah itu identik dengan al-hub. Dalam pembahasan kitab-kitab mereka, apabila himmah aliyah itu hub. Hubbullah.
Kenapa hub? Karena hub bagi orang sufi adalah hub rohani. Kalau cinta yang dibicarakan oleh para pujangga, ya, itu adalah hub hayawani syahwani. Hubul mar'ah, hubul khamr, hubul jah, ya. Hubul harta, hubul tahta, hubul wanita, hubul Toyota, kan begitu. Itu semuanya adalah hub jasmani. Dan sebetulnya orang sufi memandang itu tidak salah, karena itu memang keperluan fisik. Enggak salah. Salahnya dia tidak punya hub ilahi, hub hakiki, hub rohani. Kalau punya, enggak ada masalah memenuhi semua hub itu, karena itu nikmat dunia, nikmat dari Allah. Ya. Kita salah memandang apabila wali enggak punya nafsu. Dia kira enggak punya nafsu. Tidak. Di dalam tubuh kita ini, tubuh ada nafsu. Nafsu dua, syahwat dan godob. Ini nggak boleh kurang. Apalagi makin wali, makin sempurna nafsunya, baik syahwat dan godob. Tetapi ada dominasi rohania ini. Jadi makanya dikatakan ij'alin nafsaka matiyatan ilallah. Nafsumu yang sempurna itu jadikan kendaraan. Loh, kalau ada wali nafsu marahnya hilang, loh, kurang. Masa wali orang yang tidak normal? Ya, itu sebab wali istrinya 4. Normal nafsu syahwatnya loh. Tapi dia nikah. Berani. Ini nggak berani lah, kan nggak normal itu. Ya. Ya. Iya. Ya, kalau nggak maksiat kan dengan perempuan lain. Karena takut sama istrinya. Iya. Dia mereka kawin selesai, karena apa? Hak, saya tidak mau maksiat. Kenapa? Sempurna nafsunya wali itu. Ini enggak loh, kok wali kawin lagi loh. Dikirain wali itu orang-orang yang tidak normal, orang-orang yang pire, blow on, loh tidak. Mereka orang yang sehat. Makin nabi makin normal, makin wali makin normal. Tetapi dominasi rohaninya begitu kuat. Semua kebutuhan nafsu syahwat wal godobnya atas kontrol rohaninya. Ya. Ini kita salah paham. Waduh, wali kok marah-marah loh, iya. Tapi lillahi billahi wa minallah. Beda. Adapun kita menerimanya nggak suka, itu memang penyakit jiwa kita. Kita yang kita sukai apabila menguntungkan kita, sedangkan mereka limaslahah. Ya. Amamallah. Itu yang nggak nyambungnya kita dengan mereka, karena mereka adalah orang yang murni rohaniin, ya, bukan batniin, ya. Nah, inilah al-himmah aliyah. Dan yang keempat terakhir, kelima, al-halatis sahihah. Suasana batinnya itu sehat. Halah itu suasana begini. Kenapa di dalam tasawuf ada pembahasan al-maqamat wal ahwal? Makom dan hal. Apa itu makom? Makom adalah sifatun sabitah. Ya, karakter yang kuat. Positif dan kuat. Itu bahasa akademisnya begitu ya. Karakter positif dan kuat. Tapi jelek sekali itu istilah karakter. Sudah akhlak karimah saja. Ya. Makom itu adalah sifat rohani, akhlak. Ya, sifat jamal, sifat yang mulia. Setiap punya sifat, punya suasananya di hati. Orang gak sabar lihat suasananya apa. Buyar. Datang maksiat, kita tidak mampu menyabari akan godaan nafsu ini. Buyar. Menderita itu. Kita sembahyang, melakukan ibadah, khidmat, tidak punya kesabaran. Bermacam-macam suasana, perasaan hati itu yang gak enak. Tapi jika punya sabar, ada suasananya, ada halnya. Ridho ada halnya, tawakal ada halnya. Ya. Nah, halnya itu sahih, sehat, positif. Ya. Maka nanti pikirannya juga positif kepada orang. Ya. Kan ada orang kalau secara umum yang buruk karakternya, katakan tidak punya makom, memperlakukan orang kan berdasarkan mazajnya, temperamennya. Kalau lagi enak ngomongnya enak, kalau lagi nggak ngomongnya ngaco.
Tapi orang yang punya kekuatan batin, goncang dunia pun ngomongnya hikmah. Ya. Terinjak-injak pun dia ngomongnya positif. Karena suasananya bagi dia sehat saja, nggak ada apa-apa. Karena dia berdiri di atas makom yang sabit. Karena dia ma'allah. Ya, lihat di Al-Quran ayat yang innallaha ma'a. Lihat kepada siapa? Innallaha ma'al mutawakkilin, rohani. Innallaha ma'al muqsitin, mu'tadil, itu akhlak karimah. Innallaha ma'al muhsinin, ihsan, sufi. Innallaha ma'al muttaqin, at-taqwa hahuna. Ya. Maka muttaqin, muhsinin, mutawakkilin, muqsitin itu adalah gelar rohani, bukan jasad. Sufi artinya bahwa dia mempunyai inayah ilahiyah, sifat ya aliyah, jamal lillah, anwar robbaniyah, maqamat ruhiyah. Itulah yang dimaksud orang yang bersama Allah. Bukan pikiran itu. Semua pikiran ilusi. Meskipun penemuan ilmiah yang paling ilmiah itu makin ilusi. Makin ilmiah itu makin khayal. Yang oleh akal dipandang khayal itu makin hakikat. Kita mana pernah pergi ke akhirat. Padahal itu hakikat. Dan itulah khayal bagi akal. Ya. Nah, orang di dunia mengikuti akal. Di dunia pun khayal. Dia berkhayal. Bil khayal ya. Ya. Tetapi jika memandang dengan batin rohani, maka dia akan menemukan kebenaran. Lihat Imam Al-Ghazali. Semua bidang ilmu telah ditekuninya sehingga dia menjadi pakarnya semua bidang. Ya. Ketika dia masuk tasawuf, apa dia katakan? Aku dulu hanya buang-buang waktu. Ya. Kita nggak ada satupun kepakaran, nggak bertasawuf, memang nggak punya waktu gitu. Ya. Taib. Oleh karena itu al-halatis sahihah bil inhiyasi ilallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir bi iqabil amal ala Allahi fi ma qalla wa jal. Ya, maka suasana atau kondisi jiwa yang sehat itu dia inhiyas ilallah. Ya, sukun rukun. Ya, al-hiyan, berpihak bercenderung. Ya, kepada Allah, malaikat, kutub, rusul, yaumil akhir. Sudah untuk itu. Sebagai kepercayaannya, imannya. Tentunya kondisi yang sehat itu dia tidak punya amal. Apa amal itu? Angan-angan. Angan-angan itu nggak ada. Ya. Tentang Allah itu kecil atau besar tidak ada. Kita jangankan tentang menyaksikan bahwa segala sesuatu itu ini adalah sifat dan asma Allah, itu kan terlalu dakik, terlalu detail. Ya, mungkin kalau kita tahu juga itu angan-angan aja. Ya, jangankan itu, ya kita sholat untuk khusyuk aja angan-angan. Ya. Mau bangun malam juga masih angan-angan gitu. Ya, angan-angan aja rasanya udah sampai. Ya udah rasa soleh itu baru angan-angan. Ya. Untuk makrifat baru bertarekat 2 tahun ingin menjadi angan-angannya udah sampai makrifat tuh. Ya, padahal ya belum apa-apa. Ada yang angan-angannya ya tidak bertarekat tidak apa langsung ketemu Nabi Khidir, itu lebih angan-angan lagi. Mereka para aulia setelah segala sesuatunya baru dia melihat. Karena begini, simbol-simbol rohaniat itu, katakan Sidi Abdul Qadir jasadnya adalah bashar, tetapi yang besar ya, sehingga kita sebut namanya adalah rohaniatnya. Maka yang bertemu dengan dia yang punya rohaniat yang sama ya, baru kenal. Wa ma ta'arafa talab. Ya, kalau saling kenal baru dia merasa ada kecocokan. Kalau tidak, ya, tidak ada. Jangankan begini.
Kita sering bertanya, ya, siapa orang yang kamil? Kita mau taunya, kita kan sering bertanya, mursyid kamil itu di mana ya? Kita mau nyari mursyid kamil itu mau ngapain? Bagaimana taunya kan gitu? Ya. La ya'riful wali illal wali. Wah ini kamil, wah dia lebih wali tuh daripada yang dilihat. Tidak. Ya. Gimana taunya? Ya. Yang paling banter setiap murid mengatakan gurunya kamil itu kan masalah emosional. Bukan hakiki. Ya, itu mah biarin. Setiap kita punya bapak, rasanya paling hebat bapak kita itu. Itu kuat sekali itu emosional. Padahal ya secara real di lapangan mungkin bapak kita paling goblok. Ya, tapi rasanya wah bapak saya itu memang itu kan emosional. Boleh tapi logikanya jangan mengingkari yang lain. Gitu. Itu aja amal, apalagi tentang haqaiq wa daqaiq wal asrar. Ya, apa yang dirasakan oleh mereka para aulia, para sufiin. Tapi apabila punya halah sahihah, ya, baru semuanya real bagi dia. Kenapa seorang kamil mesti punya ilmu? Fabil ilmi yahdi. Karena dia mengetahui apa yang matlub bagi manusia, maka ilmunya itu yahdi ilhamnya. Ya. Saya perhatikan orang mengadu kepada ahli ilm yang hanya menghafal teks dan disampaikan dalam ceramah-ceramah. Begitu menghadapi problem yang spesifik, katakan problem yang real dan spesifik, khusus ada kejadian, ya, orang ini mengadu kepada ahli ilm. Jawabnya apa? Kan saya sudah bilang ayatnya begitu, sabar aja sudah. Datang lagi minta nasihat. Kamu gak ngamalin nasihat saya. Sabar. Nggak ada lagi sudah. Udah nggak punya solusi. Ya. Tapi ketika datang kepada ahli tarbiyah, ada apa? Saya dihina oleh orang. Siapa yang menghina? Si Anu itu buruk sekali begini. Tidak. Yang buruk itu kamu, bukan dia. Ya. Detail dia katakan ini ujian dari Allah sebenarnya bla 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 daqiq. Ya, karena dia ya'lam bil matlub. Ya. Yahdi, ilmu dia memberi petunjuk, ya, kepada kehidupan kita secara tafsil, ya, dan daqiq. Gitu. Karena dia membaca af'al Allah yang dia baca, seperti yang dikatakan. Yang dia baca bukan orang malu, hada waham. Ya, orang itu ilusi. Yang Allah ingin jelaskan kepada kita melalui makhluknya adalah ahadiyatullah wa wahdaniyatuh wa qudratu wa iradatuh wa ilmu. Ya, sudah. Maka yang dia terangkan adalah tentang rabbaniyatullah wa uluhiyatuh. Sudah, maka solusinya rabbaniyah semua kepada Tuhan. Tidak solusi maddiyah, ya, hawaiyah. Wal basirati yumayyiz, dengan mata batinnya yang jelas maka dia dapat membedakan mana yang palsu, mana yang hakiki, mana yang, ya. Karena dia tidak punya kepentingan. Orang jika punya kepentingan kepada sesuatu akan subjektif pemandang ini, ya. Tapi mereka tidak. Ya. Maka sepatutnya seorang murabi itu tidak berpartai, tidak berpihak kepada partai politik apapun. Ya, dalam pemilihan pun juga nggak ada 01, 02, yang ada 0 semua. Ya. Nggak boleh diikut sertakan, hatapun dia kasyaf lah, tidak boleh. Ya. Nanti masuk kepada asywa'iin. Ya. Wabil amali yu'in, kalau amalnya sabit maka akan menolong kita yu'in. Kita meniru orang yang beramal, amalnya amal sathi, ya, enggak membantu kita untuk mampu beramal. Tapi jika amalnya sabit, maka jadi teladan. Bahkan kita baca buku, misalnya tentang wara', kita baca buku, ya,
20 buku waro kita baca nggak waro-waro. Tapi melihat tampilan waro dari orang yang punya amal sabit, terus kita paham tentang waro dan dapat melaksanakannya. Ya, yu'in amalnya. Coba kita lihat dulu. Orang dulu mondok di kiainya tunggal lagi. Ya, one man show, pimpinannya itu tunggal. Ya, kita jarang ketemu kecuali di tempat sholat. Ya, tapi wibawanya itu, haibahnya, ya, ilmunya, amalnya, yahdi wa yu'in. Ya, takut kita. Yang enggak ngaji aja pulang jadi wali, apalagi yang ngaji. Ya, dulu itu. Karena menjalas janas. Ya. Dulu nggak ada papan pengumuman dilarang ini, jangan ini, kamu mesti ini, bangun pagi qiyamul lail, sholat ini. Dulu nggak ada. Semua orang bangun dengan keinginannya. Betul-betul pendidikan. Sekarang ada tulisannya bla 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 bla. Ya betul, dilaksanakan di pondok seperti wali, pulang iblis. Ya. Yang ngaji, yang nggak ngaji, goblok sama iblis-iblisnya tuh. Ya. Karena apa? Tidak kamil. Ya. Ini saya hanya niru bunyi saja. Dulu saya mendengar perkataan ini dari orang sufi, waduh, marahnya bukan main. Enak aja ngatain orang nih. Ya. Yang gak ada yang dikatain, cuman dia bicara tentang sifat. Ya. Wabil himmati yuqawi. Kalau dia punya himmah alia, memperkuat batin kita. Ya. Apalagi untuk orang-orang yang lemah. Terkadang kan ada orang ngaji kan ikut teman, kalau temannya ngaji, kalau temannya nggak ngaji itu kan dhaif. Ya. Nah kalau temannya dhaif sudah. Gitu. Tapi kalau himmah aliyah bersama dengan orang yang punya himmah aliyah, maka dia bisa mendongkrak orang lain untuk berbuat. Kalau enggak punya, ya, enggak. Itu himmah aliyah. Kemudian wabil hali yarfa wa yahfad wa yufarriq wa yajma' Allah. Orang punya sabar maka punya suasana hati sabar. Ya. Kalau ada halnya nanti ngomongnya ikut halnya. Coba orang punya sabar maka suasananya ada sabar. Ketika terjadi apa-apa dia akan bicara. Sabar, tenang, nggak ada apa-apa. Ya. Coba kalau yang nggak sabar, orang di sekitarnya kacau. Ya. Bukan kacau dengan kata-katanya, tapi kacau dengan pengaruh batinnya itu. Cuman disalurkan suasana batinnya itu melalui kata-kata itu. Masuk ke telinga kita yang lemah dan kosong. Sudah lemah. Tapi kalau memang yang di sekitarnya orang yang punya hal sahihah, malah dia ngelihat atfal. Ya. Imam Junaidi al-Baghdadi menjadi mursyid umur 21 tahun. Lagi duduk di kursi begini, datang orang umur 65 tahun, menangis, mengadukan keadaannya, diketok kepalanya sama ketongkat. Ya, isbir ya walad, kata. Umur 65 tahun diketok sama 21 tahun, sabar tong. Ya. Sekarang orang masuk tarekat nunggu umur 40 tahun. Nanti jadi murabinya umur berapa? Begitu habis jadi murabi mati. Lah ngapain? Ya. Itu salah persepsi itu. Enggak tahu itu pikiran dari Yahudi rasanya itu. Ya. Antum baca para mursyidin berabad-abad, berapa umurnya jadi mursyid? Enggak ada yang di atas 40 tahun. Kecuali satu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Tapi ternyata beliau terlambat tetapi mengejar. Ya. Nggak ada. Sekarang orang udah tua baru masuk tarekat. Ya diterima. Ya, tapi kan bukan menjadi generasi penerus. Ya, hanya untuk membetulkan akhiratnya saja selesai. Ya. Di dalam tasawuf tarekat ya ada bukan kelas, artinya ada tipe-tipenya katakan. Gitu. Taib. Nah maka dengan hal inilah bisa mengangkat, menjatuhkan,
yufarriq. Ya kalau yang enggak sabar, maka suasananya ya suasana enggak sabar, ngomongnya juga kacau. Nah, maka yang mendengar yufarriq jadinya. Yufarriq itu menjauhkan dia dari Allah. Kalau yajma mendekatkan dari Allah. Ya, yarfa meninggikan, mendongkrak. Ya. Suasana positifnya, yakhfad merendahkannya, itu tergantung halnya. Kita berteman, halnya apa dia? Dia apakah ahli mutawakkilin, sabirin, ya, mukhlisin, gitu. Maka punya hal. Ya. Maka dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, kekuatan moral dan akidah seseorang itu ya dipengaruhi oleh hal seorang yang menjadi kekasihnya, yang menjadi ahlil qudwahnya. Wa innama hiya salas, diringkas 5 itu menjadi 3. Aqluh, ilmuh, muru'atuh. Ya. Akalnya litadbirihi ma'asyak. Ya. Untuk apa? Tadbirnya kepada kehidupanmu. Intelektualnya cerdas karena memang semua spiritualnya cerdas. Maka pembicaraannya tentang dunia ya, itu baik. Wa ilmuhu, dan pengetahuan yang matlub ya, litadbirihi ma'adak, pengaturan dia untuk tempat kembali kita, akhirat kita. Ma'asyak yani duniak, ma'adak yani akhiratak. Ya. Ilmu matlub, ilmu yang diperlukan. Ya. Maka terkadang seorang guru itu, ya, seorang syekh sufi itu selalu bertanya, "Madza turid?" Yani, apa yang kamu inginkan? Artinya yang diinginkan itu maksudnya yang kita perlukan itu apa? Kita ini di dunia ini apa yang kita cari? Apa yang kita ingini? Kita perlukan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Usa'adah itu pernah menulis ya. Di dalam kitab itu dia membawa pikiran kita untuk menjawab segala bentuk keinginan dalam diri kita. Ya. Dijelaskan keinginan mata, keinginan telinga, keinginan mulut, keinginan hidung, keinginan kulit, keinginan perut, keinginan akal, keinginan kemaluan, semua punya keinginan. Dan manusia yang memiliki sifat-sifat itu, memiliki anggota itu, dia berharap apabila terpenuhinya keinginan semua itu bahagia. Nah, sebenarnya yang dimaksud apa yang kamu ingini adalah keinginan rohani. Karena manusia itu rohaninya, jasad hanya bungkusnya. Makanya dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Imam Al-Ghazali mengatakan man arafa man anta faqad arafa man rabbak. Bukan ma anta, kalau ma anta tadi itu fisik. Ma anta kamu apa? Hayawan, fisik. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan itu ma anta. Yang ditanya man anta, hakikotak, yakni ruhak. Ya. Baru man arafa man anta faqad arafa man rabbak. Kalau faqad arafa ma anta, ya tahu sudah. Maka man arafa nafsah, nafsah ini dirinya adalah rohaniatak. Yani man, bukan ma. Itu. Artinya jika kita telah memenuhi keinginan rohaniah kita, maka disitulah jalan untuk mengenal Allah. Ya. Nah, orang yang mempunyai ilmu akan apa yang sebenarnya yang kita inginkan adalah rohani, keinginan rohani, bukan keinginan semua itu. Orang yang tahu keinginan rohani,
itulah yang akan membawa kebahagiaan kita di akhirat. Litadbirihi ma'asyak. Kemudian yang ketiga muru'atuh. Ya, muru'ah itu maru'ah apa kalau kita menyebutnya maruah gitu ya. Muru'ah itu adalah akhlak karimah. Hal itu muru'ah. Ya. Amal yang sabit itu muru'ah, akhlak. Ya. Itulah yang untuk ta'zibak wa tahzibi akhlakik. Untuk mendidik dan artinya mentahzib, ya, mensucikan akhlak kita. Summa kamaluka fi kamalihi fi halihi. Nah, nanti kita mendapat kesempurnaan itu kan. Itu fi kamali, di dalam kamalnya. Itu sebab orang datang ke tarekat itu datang ke ruhania guru batin. Dulu guru kami berkata begini, ya ahbab katanya, di dalam diri ini ada amanat untukmu, jangan melihat aku, tapi ada amanat, ada hakmu di sini. Ya. Ya jangan melihat jasadku, ana rajul dhaif katanya. Ya. Artinya kita datang kepada guru itu bukan datang kepada basyariah dia. Ini kita melihat wali itu sempurna malaikat, kita lihat kesempurnanya di jasad, kamalnya di jasad tidak. Ya terkadang karena si murid menuntut kesempurnaan, gurunya juga harus pura-pura sempurna juga tuh konsekuensinya tuh. Jadi di depan murid ideal aja, nggak boleh lalai, tidak. Ya. Seorang murabi mesti mengajarkan kepada muridnya apa istilahnya? Realistik. Karena yang dia perlukan adalah apa yang ada di rohaninya itu. Jika memberi, ya, dia ikhlas, jika ibadah dia khusyuk, jika dapat musibah dia sabar dan ridho, jika berbuat dia tawakal, jika berdosa dia bertobat, itu sebetulnya. Adapun basyariah, makan, tidur, beristri, berhutang, ya, jatuh, bangun, tetap. Ini kita ada ngelihat wali jalan ke tengah, ya, ada kereta atau ada mobil mau ngejeblok, mobilnya pecah, maunya begitu. Yang enggak lah, karena di tengah kejeblok, luka. Oh, Nabi gusinya luka. Kita gambarannya gambaran yang khayaliyah, ya, karena jahil, tidak tahu man huwal wali. Nabi mengatakan ana basyarun mislukum yuha, yakni ulhima ruhu. Ya. Itu sebab ketika Nabi terbang ke langit, nggak percaya karena lihatnya basar. Gitu. Ya sekarang nggak ada contoh yang ekstrim begitu. Wali mesti terbang ke langit, udah nggak perlu. Ya. Mestinya seorang murabi itu jangan mengisi otak murid bitakhayulat. Hanya demi mengikat siqah. Karena memang begini, murid itu mesti percaya kepada guru. Kurang aja kepercayaannya, in qata'al madad. Nah, kitanya pandangannya kepada Syekh Kamil itu mesti dirubah. Mesti sesuai dengan ilmu dan syariah. Di situ problemnya. Nah, begitu ngelihat wali dimarahin istrinya, loh, kok wali sama dengan kita? Ya kan dasar. Ya. Begitu wali kawin lagi, wah ini masih suka perempuan, lo makin suka. Ya. Bahkan paling suka. Nafsunya full. Ya. Itu putra Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, istrinya 200. Iya. Pagi kawin, sore cerai, sore kawin, pagi cerai. Ya, bahkan ada yang mengatakan 4.000. Beliau punya anak dari 200 istri. Sampai Sayyidina Ali itu lari-lari, stop, jangan mau dikawinin Hasan.
Kebanyakan. Coba ar-ruhaniyah wal ma'rifat wasyuhud wal kamaliyah itu melalui ruhaniyat Sayyidina Hasan. Ya. Dari mana? Hakikat Rabbaniyah ini, Nur Muhammad ini dari siapa? Dari Sayyidina Hasan. Ya. Pagi kawin, sore cerai, sore kawin, cerai. Ya. Dia tidak mau pikirannya maksiat kepada satu wanita, dia kawini. Tapi ini permainan orang dewasa, nggak boleh ditiru. Ya. Bisa jatuh nanti kalau main. Coba-coba ini jangan dicoba-coba. Ini sedang bercerita bahwa mereka bashar. Yang pandang bashar. Ya, artinya tidak, saya artinya ingin memperbaiki mindset, ya, pemahaman terhadap al-insanul kamil, aulia. Coba seorang syekh wali, istrinya wafat, nangis. Ya, lalu di kuburan dia nangis. Muridnya menepuk-tepuk belakangnya, udah saya ya, yang sabar. Terus nengok, kamu punya saudara perempuan? Ya. Punya saya. Punya adik atau kakak? Adik, ada kakak. Aku minta adik kamu ya. Masih di kuburan itu. Kalau muridnya tidak paham, ya Allah, saya masih merah-merah. Coba bisa nyanyi dangdut itu muridnya. Ya, masih merah kuburan udah nyari bini. Hak. Ya. Mereka orang ruhania, jangkauannya terlalu cepat. Ya, dia tidak mau hatinya sedikit pun lari kepada selain Allah. Ya, kita hitung-hitungannya materi, adat, tidak. Itu sebab selalu bertentangan dengan pola pikir kita. Tapi bukan aneh. Itu anbiya wal auliya wal rusul. Kita kan bukan. Ya. Artinya kayak piramid begitu. Ini kehidupan elit itu memang beda. Ini kan kita paling bawah. Ya, ramai dengan tradisi yang ya, taqalid, diikat dengan tradisi itu. Mereka tidak din wa tauhid wal haqiqah wal haq. Besok akad nikah selesai. Nah. Ini enggak, ya, malah istrinya wafat, nangis suaminya tuh. Lalu dia langkah-langkahin mayatnya tuh, katanya tuh. Dikirain sedih sampai gila karena dia langkahin mayat istrinya. Wah, udah bang, sadar bang. Ya udah, ridho bang, udah biar ditinggal istri. Bukan, saya enggak sadar. Itu kenapa ngelangkah-langkahin mayat? Karena istri saya waktu hidup bilang begini, kalau kamu mau kawin lagi langkahi dulu mayatku, katanya. Ya, akhirnya benar dilangkahi mayatnya tuh. Itu jangan sampai begitu mau kawin lagi tuh. Nungguin mati. Ya sama dengan seorang murid datang kepada gurunya minta kawin, minta diizinin untuk kawin. Saya mau kawin, kenapa kamu mau kawin? Enggak tahan saya mungkin udah umurnya, nafsu ini sudah nggak bisa ditahan. Jangan. Lawan dulu nafsu, baru kawin. Dia taat sama gurunya, udah. Gurunya besok kawin lagi yang ketiga. Muridnya berani bertanya, kalau guru kenapa kawin? Ya saya pengen kawin, nafsu, saya kawin. Jawabannya sama, tapi kenapa ini larang, ini dia boleh? Ya. Ruhaniyat gitu. Mampu mengendalikan nafsu itu. Kita kawin belum mampu punya ruhaniyat mengendalikan nafsu, habis kawin, udah kawin terpenuhi nafsu, sudah. Ya, dapat 2 tahun melihat tetangga pengen lagi, cantik, berdosa.
Ya, sudah terpenuhi. Mau kawin lagi, nggak berani. Ya. Bagi mereka nggak ada. Kawin sudah. Wah, mau kawin lagi, hitung-hitungan harta. Mereka rezeki dari Allah. Kawin. Kan tidak punya pengendalian rohani. Ya, mau kawin hitung-hitung satu aja belum tentu. Coba. Nafsu kan nggak selesai. Tapi kalau nafsu selesai, kawin tidak kawin, semua atas bimbingan rohani. Maksudnya poligami tidak poligami, semua atas bimbingan rohani. Ya. Itu maksud mereka itu, kawal dengan rohani ketika ingin memenuhi keinginan nafsu itu. Nah, permulaan untuk mempunyai rohani yang kuat, ma'rifat yang kuat, mujahadah. Itu maknanya. Makanya akhirnya, wah kalau walimah boleh, kita mah nggak boleh. Kita memahami itu tapi dengan pemahaman yang awam dan keliru, tidak logis gitu. Tidak bisa menjelaskan argumentasinya. Apa? Dia mah boleh, ini nggak boleh. Ya ada masalahnya, ada penjelasannya, ada argumentasinya. Itu adalah bahasa-bahasa tarbiyah dalam tarekat. Nah, ketika bertentangan dengan pemahaman umum akhirnya ditolak. Ya. Yang salah bukan ini, mereka tidak memahami kehidupan rohani. Ya. Kehidupan para aulia wal anbiya. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir kawin aja terlambat karena dia nggak mau kawin itu. Ya. Takut tidak dapat mengikuti kehidupan rohaninya. Tapi Allahu Akbar. Ya, memang dia ditunda oleh Allah, lalu dia mendapat istri sekaligus itu, nikah dua-dua sekaligus Syekh Abdul Qadir itu. Nikah dua, nikah lagi dua. Empat-empatnya punya harta dan hartanya semua diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Indah sekali kita kalau dapat seperti itu. Langsung 4 juga nggak ada masalah itu. Ya. Tetapi punya persiapan, artinya Allah mempersiapkan untuk mendapatkan anugerah itu yaitu Syekh Abdul Qadir. Nah, kita harus jadi Syekh Abdul Qadir dulu baru dapat 4 begitu. Ya. Kalau enggak berantakan itu. Ya. Bisa haji mumpung nanti istrinya kaya. Taib. Nah, itulah yang dimaksud summa kamaluka fi kamalihi fi halih. Kesempurnaan kita ada pada kesempurnaannya di mana? Fi halihi. Kita mendapatnya dari halnya. Kenapa kita mesti yujalisuhum? Kenapa kita mesti dekat kepada mereka? Itu kita hanya ingin mendapatkan aroma halnya itu. Karena makom itu sifat itu abstrak, nggak tahu. Tapi jika orang punya itu, maka suasana hatinya itu keluar dari mulutnya. Nanti kata-katanya selalu mustaqim, tegak kepada Allah. Tidak ke sana, tidak kemari. Ya. Dia menghadapi orang yang sejahat-jahatnya kepada dia pun lihat halnya. Bisa diketahui dari kata-katanya. Jika orang bersalah dan melakukan keburukan kepadamu, berikan 1000 alasan. Tetapi jika engkau bersalah, jangan berikan alasan sekalipun. Karena kita kan kalau salah, kita memberikan alasan 1000 alasan. Sampai enggak salah. Padahal salah semua. Asal ada orang yang salah, jangan dikasih alasan. Memang dia itu memang keturunan di bawah itu. Wah, ini memang tetes Firaun ini. Memang. Ya. Lihat orang nggak ada akhlak, suasana hatinya kacau, nanti ngomongnya juga kacau. Ya, tapi mereka, kita dengar dari omongannya Allah. Maka interaksi rohani juga akan terbawa lurus ila siratil mustaqim ila Allah. Gitu. Kita dimusuhi, dijahati oleh orang. Jika ngikuti kita, udah lawan aja, udah tinggalkan saja, berantakan. Lah, tapi tidak jika bimbingan rohani. Lah, insan. Itu contoh. Jangan kita melakukan, kita dekati, kita hormati, kita. Lihat hadis Nabi, la takunu imma'ah.
Janganlah seperti benda cair. Orang buruk kamu buruk, orang baik kamu baik, tidak. Orang buruk, ya, orang baik kamu baik, orang buruk pun kamu tetap baik. Ini tidak bisa, perintah ini tidak bisa diikuti oleh pikiran karena kita sudah menganut pikiran itu lalu pikiran kita memerintah untuk, tidak bisa. Mesti punya hakikatnya. Ya. Mesti punya hakikat itu. Nah itulah maqam namanya. Jika maqam nanti melahirkan hal. Nah kita duduk dengan mereka. Nah suasana itulah, halnya itu nanti dilihat dari maqalnya. Ya dulu ala halihi ma'allah. Itu maqalnya. Itu yang dimaksud summa kamaluka fi kamalihi fi halih. Kenapa? Li'annal mar'a ala dini khalilih. Karena keyakinan dan moralitas orang itu betul-betul berdasarkan moralitas, ya, dan i'tikad kekasihnya. Wa man tahaqqaqa bihalatin. Ini penjelasannya. Barang siapa yang telah memiliki hakikat sehingga menimbulkan satu hal, ya, begini. Orang punya sabar, punya hal sabar, suasana sabar di hatinya. Perkataannya juga akan sabar terus. Orang punya ridho, punya hal ridho, perkataannya. Jika orang punya semua, maka halnya kamil. Maka hikmah kata-katanya. Ya. Itu sebab dikatakan as-sufi kal arad wa alaihi al-qaba'i wa yakhruju minhul malih. Hati mereka itu seperti bumi ini. Dibuang pupuk busuk yang keluar, ya, yang manis-manis. Gitu. Nah ini dikatakan waman tahaqqaqa bihalatin. Barang siapa yang telah merealisasikan satu hal, lam yakhlu hadiruhu minha. Orang yang menyertai dia, yang menghadir bersamanya, yang hidup bersamanya, tidak akan terlepas dari hal itu, dapat juga halnya. Manjalas janas. Ada ini juga, ya. Ada pengecualian juga, kecuali yang hatinya menutup diri di depan mereka. Tidak dapat. Sidna Abu Bakar artinya membuka, maka Nur Muhammad masuk. Abu Jahal saudaranya dan selalu bersama menutup, maka tidak dapat. Ya. Harus ada dua belah pihak yang memang, ya, klop gitu. Walidzalika qala Sidna Ibn Athaillah fil hikami. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Athaillah berkata dalam hikamnya, la tashab, la taqtadi. Jangan kau teladani, jangan kau sahabati. Siapa? Man la yunhiduka haluh. Halnya yang tidak membangkitkanmu. Kita duduk sama orang yang malas, culas, pemarah, kita terbawa itu. Terbawa. Kita duduk dengan orang yang sabar, ridho, tawakal, terbawa. Ya. Diamnya aja terbawa. Kalau kita ingin tahu dari mana dia punya hal-hal yang baik-baik itu, wala yadulluka 'alallahi maqaluh. Nanti perkataannya menunjukkanmu kepada Allah saja. Itu dari Allah, dengan Allah, untuk Allah, itu Allah ingin ini, Allah. Tidak membicarakan surah yang Allah ciptakan ini. Itulah yang dikatakan bahwa mereka para aulia memahami Allah bil isyarah, la bil ibarah. Ya. Allah menciptakan sesuatu di dunia ini, banyak kejadian. Ya. Mereka para aulia membaca makna lain dari kejadian ini. Dari mana? Dari isyarat itu. Ya. Dengan isyarah. Itu sebab tarbiyah dalam tasawuf bil isyarah la bil ibarah. Murabi itu nggak akan merintah A, B, C, jangan menunggu perintah ibarah, kata-kata la hada balid. Ya, tidak, karena kebaikan yang kita lakukan mesti tumbuh dalam hati. Ya, bukan perintah. Contohnya begini misalnya. Anak kita, anak kecil, misalnya ada kayu malang di bawah meja. Anak kita kalau jatuh, kalau jalan tersandung,
Jalan tersandung. Kita sering mengambil kayunya agar dia tidak tersandung. Ini tidak mendidik, tapi biarkan di situ. Didik agar dia hati-hati dengan situ. Sehingga meskipun itu ada dan lebih dari itu dia tidak bahaya. Ya, karena kewaspadaan, kesadaran ada dari sini. Ya. Ini sudah kita ambil lalu kita kasih tahu dengan kata-kata. Nggak bisa. Biarkan dengan isyarah dia mengerti bahwa ini perlu dihindari. Nah, di dalam tarekat itu semua pengajaran bil isyarah la bil ibarah itu mateka. A, B, C, kerjakan, tinggalkan, lakukan, tidak. Ya. Di dalam tarekat kita hanya disuruh melakukan ibadah dan zikir lillah, Allah akan perbaiki hati kita, selesai. Semua Allah akan bagi madad itu, support rohani batin itu maqamat sesuai dengan istidadiyah kapasitas kita. Tidak sama satu dengan yang lain dan tidak sama kita dengan guru itu. Sesuai dengan kita. Ya. Karena tasawuf untuk menjadikan agar kita menjadi diri kita untuk mengenal Allah. Karena orang-orang mengenal Allah min nafsih. Dari yang Allah jelaskan, Allah terangkan, Allah ciptakan, Allah berikan, Allah tunjukkan sifatnya yang ada dalam diri kita dan semua hidup kita. Itu yang kita baca. Dan tidak ikut campur dengan urusan lain. Urusan orang lain, karena urusan itu urusan Allah, bukan urusan dia atau urusan siapa. Sehingga kita pun urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Itu sebab dikatakan oleh Imam Syazili bahwasanya tarbiyah di dalam tasawuf katarbiyatis sulahfa ma'a auladi. Sulahfa itu kura-kura penyu. Ya, kura-kura itu kan kalau mau beranak kan nelor kan. Apabila telur ditaruh di darat, kemudian dia dari jauh menyaksikan, gitu. Ya, dilihat sehingga netes, sehingga berjalan. Berbeda dengan ayam dikeremin. Ya. Itu sebab mereka para masyayikh yurabbi muridihim bil lahz, katanya. Dengan pandangan matanya. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Adapun yang diperintahkan di Madinah itu syariah zahir. Tetapi untuk mereka sabar, untuk mereka ridha, untuk mereka takwa, untuk mereka yakin, untuk mereka semua bi isyaratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui maqalnya dan halnya yang yadullu ala Allah. Ya. Tidak bisa. Makanya saya pernah mencontohkan begini. Seorang guru TK mengajarkan kebersihan kepada anak kecil. Anak-anak, jagalah kebersihan, diperagakan. Lihat ini sampah, buang ke tempatnya. Itu kotor, kita bersihkan. Dia peragakan tuh. Ya. Dengan harapan menanamkan sifat nadzafah, kebersihan dalam dirinya. Karena an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu akhlak. Ya. Rupanya ibu guru di rumahnya jorok, modal sama kotor-kotornya. Jangan harap anak ini jadi bersih. Nggak mungkin Allah mindahin sifat bersih dari guru yang tidak bersih. Kalau tidak, maka kita bisa membuat orang bersih dengan kata-kata. Orang berakhlak dengan kata-kata. Tidak. Mimpi kita mendidik orang sabar, kita tidak punya sabar. Sama, kita tidak punya ilmu matematik, mendidik orang supaya bisa ilmu matematik bagaimana? Hanya membaca hitung-hitungan nggak bisa. Illa man rahima rabbi. Kecuali memang ada anugerah Allah. Ya. Tidak bisa. Kita tidak punya marifat, mau bikin orang marifat. Khayal. Ya seperti itu. Ya. Maka mereka tidak bicara tapi punya pindah. Ya, itu bil isyarah. Baik. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka.
suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Boleh jadi kamu sebenarnya buruk, tapi kamu melihat dirimu baik. Ini kita perlu guru itu. Perlu yang man yunhiduka haluh. Perlu orang yang punya hal yang kamil agar yunhiduna. Sehingga kita bisa mendengar dari kata-katanya yang ya dulu ala halima Allah. Kata-katanya yang menunjukkan bahwa halnya dia bersama Allah. Maka kata-katanya ya dulu ka ala Allah, menunjukkan kepada Allah. Jika kita tidak punya, kita buruk, rasanya baik aja. Rubbama kunta musian. Boleh jadi kamu itu buruk, fa'araka al-ihsana, tapi engkau memandang dirimu baik. Ya. Apa sebabnya? Suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Yang membuat kamu begitu adalah kamu bersahabat dengan orang yang lebih buruk dari kamu. Kalau kita bersahabat dengan orang yang lebih baik dari kita, baru kita merasa buruk. Itu pentingnya suhbah. Ya. Maka ada fenomena begini. Dulu orang yang bertarekat itu adalah orang ahli ilm. Kenapa sekarang ada fenomena kecenderungan orang masuk tarekat adalah orang yang sudah gagal dalam ilmu itu? Itu ada sebabnya. Sebabnya di kualitas gurunya. Sebelum kualitas muridnya. Itu. Nah, kenapa? Karena ya, jika kualitasnya rendah, mesti yang dia akan menerima orang yang lebih rendah lagi. Maka selalu dulu di dalam kitab-kitab ditanyakan, seperti perkataan Imam Syazili ketika ditanya, "Syekh, kenapa tidak menulis kitab, tidak mengarang kitab?" Apa kata Imam Syazili? Ashabi kutubi. Kitab murid-murid itu adalah kitabku. Ya. Melihat kualitas gurunya, lihat kualitas muridnya, sudah. Ya, makin rendah. Itu kan sunnatullah. Dulu orang sufi nasihatin muhaddisin ahlil hadis. Kilma wahidah, satu nasihat saja. Itu nangis orang ahli hadis itu. Ya, sampai meraung-raung nangisnya. Melihat bahwa banyaknya ilmu itu ternyata tidak berguna. Dan dia menangis karena mendengar satu nasihat dari seorang sufi. Hari ini orang sufi habis dikritikin oleh ahli hadis. Kata-katanya nggak didengar. Ya. Kita tidak boleh menyalahkan orang di luar. Karena orang yang membawa tasawufun ya, tidak sesuai dengan manhajnya. Qala Sayyidi Abu Abdullah ibn Abbad fi arjujatihi inda tarjijihi adal kalam. Telah berkata Sayyidi Abu Abdullah di dalam syairnya ketika dia bersyair Arjuzah ini. Ya. Mana suhu yang teksnya berbunyi begini, innat tawahi fadluhu la yungkaru. Bahwasanya tawahi itu bersaudara, bersahabat, suhbah. Keutamaannya tidak dapat dipungkiri. Orang punya guru atau punya persaudaraan dengan mereka itu ahlul kamil, fadluhu la yungkaru. Ya, keutamaannya tidak dapat diingkari, sehingga mereka mengatakan laulal murabbi ma'arabtu rabbi, kan ya. Wa in khala an syartihi la yushkaru. Tetapi jika bersaudara kepada orang yang kosong dari syaratnya, syaratnya kan tadi itu 5 tuh, tidak ada syaratnya itu, la yushkaru, akan disesali.
Ya kan, kita kalau waktu kecil ngaji terus, atau orang tua kita kalau kita nggak ngaji dipukul sehingga kita ngaji, nggak ngaji dimarahin sehingga kita ngaji. Begitu udah dewasa, ya Allah, untung bapak saya dulu galak banget, saya dipukulin terus sehingga saya alim. Kan disyukuri tuh. Ya. Tapi kalau dulunya nggak ngaji dan bapaknya nggak galak, ya nasib dulu nggak belajar jadi begini. Itulah yuskar, tidak disyukuri itu. Kita berteman juga, kalau berguru, kalau tidak ada syaratnya, ya bikin ngajok aja nanti. Ya, padahal jika kita bersahabat dengan mereka, berguru dengan mereka, jika ada syaratnya, ya, la yungkaru yani yushkaru. Ya, kalau tidak maka diingkari, disesali. Wasyartu, apa syaratnya? Fihi, ya, di dalam tawahi itu, antuwakhil arifa, ya, bersahabatlah dengan orang arif. Apa orang arif itu? Anil huzuzi wal luhuzi soripa. Yang berpaling dari luhuz. Luhuz itu kecenderungan nafsu. Dia berbuat bukan dari nafsu. Huzuz wal luhuz bukan dari pandangan orang. Dia berbuat bukan karena orang, karena Allah. Bukan karena nafsu, karena hakikatnya ada. Ya. Maqaluhu wa haluhu sayyani. Perkataan dan suasana hatinya sama. Ma yad'u illa ilar rahmani. Hanya menyeru kepada Allah saja. Tidak kepada berantem, tidak pada menghina, tidak menyalahkan, tidak kepada merendahkan, tidak menyesali, tidak. Tapi dia melihat Allah menguji, Allah, ya, memang mentakdirkan, Allah memberi kesempatan kita menjadi baik, Allah, semuanya Allah. Anwaruhu daimatus surayati, cahayanya terus mengalir fika kepada dirimu. Wa qad haffat bikar riayatu, maka engkau diliputi oleh pemeliharaan Allah. Allah memelihara kita itu dengan memberikan sifat-sifat mulia itu. Allah kasih ini, Allah kasih sabarnya, Allah kasih itu, Allah kasih tawakalnya. Itu namanya. Dan kita dapat itu, mendapatkannya bukan dengan membaca buku, tapi mengikuti guru. Karena bacaan buku ke sini, tapi qudwah ke sini. Ya. Maka Nabi berkata kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, dinak lahmuka wadamuk fangzur amman ta'khudh. Agamamu, akidah dan akhlakmu, ya, itu seperti darah dagingmu. Kamu harus tahu sumbernya, makanannya ini betul atau tidak. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil akidah dan agama, akhlak itu. Wa qasidun lil faqidi hada syarta. Kalau kita datang menuju kepada orang yang tidak ada syarat itu, bisuhbatin untuk suhbah, yaqiduha qad akhta. Maka itu pertalian yang betul-betul akan membuat kesalahan. Ya. Likaunihi yara biha mahasinah. Ya. Karena dia melihat kebaikannya. Ya, dengan suhbah itu. Panafsuhu zatuk tirarin aminah. Dirinya, ya, orang itu masih mempunyai igtiror. Kalau orang bukan kamil, kalau dia punya ilmu, kalau dia punya punya akhlak, maka dia selalu mengatakan saya, hanya saya, igtiror. Dan aminah. Itu merasa aman dari Allah karena dia paling hebat. Ya. Karena orang-orang wali itu orang yang tidak aman dari Allah, tapi aman dari selain Allah. Itu orang kamil. Artinya aman dari selain Allah, tidak ada yang melakukan apapun
kepada dia itu selain Allah tidak ada. Orang itu hanya kehendak dan ciptaan Allah, maka dia tidak bermusuhan dengan orang itu karena Allah yang melakukannya. Jika Allah yang melakukannya pasti untuk sesuatu yang baik, maka nggak ada permusuhan. Ya. Itu namanya orang yang aman dari selain Allah tetapi tidak aman dari Allah. Takut Allah mentakdirkan dia buruk, maka dia selalu tawadu dan kepada Allah. Kalau kita tidak, kita aman dari Allah dan tidak aman dari selain Allah. Ketakutan dihina, ketakutan dijatuhkan, ketakutan disalahkan, ketakutan, nggak aman. Tapi sama Allah nggak takut, kita dipandang apa nggak takut. Bahkan aman, bahkan ngaku soleh, ngaku paling benar, ngaku paling. Nah ini tidak kamil namanya. Ya. Qultu fadzakara fi hadhil jumlah. Maka Imam Zarruq mengatakan, Syekh itu menyebutkan dari jumlah semua tadi itu 3 perkara. Yang pertama, seorang yang kamil, seorang yang akan kita suhbai, kita temani itu an yakuna hariban anil khuzuzin nafsaniyah, dari keinginan nafsu, kecenderungan nafsu, wal lukhuzil insaniyah, dan pandangan orang. Satu. Kedua, an yakuna sarfuhu anha, keberpalingannya dari semua itu bihalihi wa maqalih, kelihatan dari suasana jiwanya, dari jiwanya dan perkataannya. Fala tajidu min halih, kamu tidak akan mendapatkan dari keadaan jiwanya tadi illa masami'ta min maqali, ketahuan dari perkataannya. Ya. Saya dulu nyari guru itu yang tidak gibah. Kalau gibah, bagaimana lidahnya kotor, hatinya bersih, halnya bersih. Saya sebelum baiat kepada guru saya temani 3 tahun. Dan saya coba agar keluar dari mulutnya gibah, gak keluar. Setelah pasti baru saya serahkan diri saya kepadanya. Ya. Karena dari mana kita tahu halnya? Dari lidah. Jika lidahnya suci, maka hatinya suci. Asalis, an yakuna du'auhu yadulluka 'ala Allah. Doanya menunjukkan kamu kepada Allah. Wa yad'uka ila Allah, dan dia mengajak kepada Allah. Du'auhu, yakni perkataannya menunjukkan kepada Allah. Seruannya kepada Allah. La li syai'dunah, tidak untuk selain Allah sedikit pun. Tidak ada. Ini adalah syarat orang yang kamil, yang tadi dikatakan untuk melalui perjalanan tasawuf mesti bersuhbah kepada mereka. Mereka yang seperti ini. Ya. Walihadzal jumlah tafsilun, jumlah itu juga dapat diperincikan. Perinciannya adalah insya Allah kita baca bulan depan jika ada umur dan ada izin Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ini udah 10:30 ya. Terserah, kalau mau ada pertanyaan silakan.